Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Buton TV yang saya hormati, malam ini kita akan membahas tentang islah atau pembenahan struktur jiwa dan raga Al-Mahdi menjelang munculnya di dunia. Bersama kami telah hadir narasumber Bapak Kiai Ahmad Ramadan. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembentukan struktur jiwa ataupun raga atau islah Al-Mahdi menjelang munculnya di dunia sesuai dengan surat Al-Imran ayat 14 sampai 15 melalui beberapa tahapan. Pertanyaannya Pak Yai, ada berapa tahapan islah Al-Mahdi Al-Muntadhar yang akan terjadi? Mohon penjelasannya Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para hadirin Majelis Ta'lim Al-Futoni di Masjid Al-Ghafur Buton dan para pemirsa kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam kajian akhir zaman ini. Semoga kita tetap dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang mau memperhatikan tentang terjadinya akhir zaman ini lewat kajian. Baik Mas, untuk pertanyaan tentang islah, proses islahnya Al-Mahdi, kami tidak menerangkan proses dari kecilnya ya, tapi proses yang akhir-akhir ini terjadi sebagai utusan akhir zaman. Kami bagi islah makrokosmos, islah sentral ataupun kutub ataupun pusar, dan islah personal. Untuk islah makrokosmos, yaitu islah struktur alam, medan energi alam, sudah kita bahas di konten yang kemarin tentang sebuah kajian dan kejadian di waktu Al-Imam Al-Mahdi benar-benar telah menggantikan posisi pusar bumi yang tadinya dihuni oleh Al-Haddad, golongan jin yang menjadi utusan akhir zaman masa itu, kemudian digantikan oleh Al-Mahdi Al-Muntadhar yang merupakan nur min nuril Mahdi. Itulah terjadinya islah makrokosmos sudah terjadi, yang kami detailkan kejadiannya pada tanggal 3 Sya'ban malam Sabtu atau ya malam Kamis ya. Maka sekarang kami akan membahas sesuai dengan surat Al-Imran ayat 14 sampai 15. Kami bacakan, kita baru dalam kajian Al-Qur'an ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Bisa dibuka terjemahnya di dalam Al-Qur'an ayat 14 Al-Imran. Itulah aslinya manusia memang diliputi syahwat, dijadikan oleh Allah meskipun alal fitrah pada awalnya, tapi diliputi dengan
syahwat. Syahwat minan nisa, perempuan, wal banin, wal qanatir, anak-anak, wal qanatiril muqantarati, harta benda, ya, minad dhahabi wal fiddah, kekayaan, wal khailil musawwamati, kendaraan-kendaraan atau kuda waktu itu, wal an'am wal harth, ternak, wal harth, tanah ladang. Itu memang semuanya dijadikan untuk manusia, sehingga manusia memang sangat condong sekali syahwatnya tentang itu. Bukan berarti tidak boleh, tapi secukupnya. Kulu wasrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Gusti Allah tidak suka musrifin. Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar telah terjadi islah. Diislahkan oleh Allah pembenahan struktur syahwatnya yang tadinya umumnya manusia. Itu telah dibersihkan oleh Allah tepat waktu itu ketika munculnya cahaya dari bumi. Ada cahaya dari bumi yang muncul kemudian menyinari langsung pada dada utusan akhir zaman. Disitulah syahwat beliau benar-benar menjadi sebuah cahaya. Artinya bukan berarti hilang sama sekali. Jiwa manusianya tetap ada suka, tapi bisa ngerem, bisa mengendalikan. Itulah yang dimaksud kalau makomnya para nabi namanya maksum, utusan akhir zaman juga namanya maksum, atau yang makom di bawahnya mahfud, dijaga oleh Allah, sama saja. Nah, disitulah terjadi benar-benar kami saksikan waktu itu tepat di malam Sabtu Manis, dan jamnya jam 3.15 disamakan dengan Al-Quran surat 3 ayat 15. Oleh karena itu, itulah hubungannya jam syahwat, itulah islah. Dan beliau diarahkan ke 3.15, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah wahai Muhammad, a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, adakah kau kabarkan kepada kalian semua hal lebih baik dari itu semua, dari syahwatu minad dunya. Alladzina taqaw 'inda rabbihim, lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Untuk orang-orang yang takwa, inda rabbihim jannatun, dikasih suasana surga. Kalau setelah kiamat kubro, surga yang hakikinya. Tapi kalau dalam kehidupan, surga suasananya. Jadi orang-orang ahli surga yang nanti calon-calon ahli surga itu di dunianya sudah merasakan suasana surga, sudah merasakan bau surga. Bagaimana bau surga? Jannatun tajri, jannah, suasana hidupnya itu indah, bagaikan orang di tengah-tengah taman yang sangat indah dengan full udara yang segar, oksigen yang penuh, oksidasinya juga penuh. Jannatun, dan akan dikasih tajri min tahtihal anhar, artinya di bawahnya selalu mengalir sungai yang jernih, selalu khalidina fiha. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang sudah mencium bau-bau surga, itu benar-benar di dalam langkahnya karena Allah, karena ketakwaan, karena keimanan dan keislamannya kafah, maka apapun permasalahan hidup, maka tidak akan putus asa dan pasti ada jalan keluarnya, baik cepat ataupun lambat. Tajri min tahtihal anhar, sesuai dengan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa,
maka pasti akan dikasih jalan keluar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang pasrah totalitas kepada Allah, pasti akan dicukupi oleh Allah. Itulah murad simbolik dari tajri min tahtihal anhar. Itu islah. Wa azwajum mutahharatun. Azwaj itu bukan istri, bukan hanya istri. Biasanya kalau azwaj mutahharah itu nanti di surga ada bidadari-bidadari yang suci-suci, artinya perawan terus. Itu makna letterlek, bahasa, suasana. Tapi yang dimaksud di suasana surga dunia ini, wa azwajun adalah pasang-pasangan. Mutahharatun yang dibersihkan, artinya orang-orang yang jiwanya sudah dibersihkan oleh Allah, seperti beliau, jiwanya sudah dibersihkan oleh Allah di Islam, maka dia di dalam kehidupannya ada sebuah energi tarik menarik, hukum tarik menarik alam. Kalau baik nanti cocoknya dengan yang baik, kalau buruk nanti cocoknya dengan yang buruk. Arwahun mujannadah, roh itu akan dikumpulkan sesuai dengan merek dan suasananya. Wa azwajum mutahharah wa ridwanu minallah. Kalau ini yang dijalankan suasana di dalam kehidupannya penuh dengan syukur, suasana yang indah, apapun permasalahannya kita nggak pernah ngersuloh, kita jalani aja kehidupan yang sudah diberikan oleh Allah dengan penuh syukur dan tugas sebagai manusia hamba Allah, punya pasangan, saudara pasangan, baik itu saudara yang baik, teman-teman yang baik, tetangga yang baik, relasi yang baik, keluarga yang baik, itu azwajun mutahharah. Kalau ini jajalan tentunya waridwanu minallah wallahu basirum bil ibad. Keridhaan Allah akan diberikan kepada mereka semua. Itu islah Al-Mahdi sebelum kemunculannya dan mengalami islah. Terima kasih Pak Yai untuk pertanyaan yang kedua Pak Yai. Apa yang harus dilakukan umat manusia menjelang munculnya Al-Mahdi Al-Muntadhir tadi agar selamat sesuai dengan surat Al-Imran ayat 16 yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, monggo Yai. Oh iya, itu tentunya berikutnya akan timbul pertanyaan. Itu kan Al-Mahdi, itu kan alam, ya kan? Makhluk kosmos sudah diislahi Allah. Itu kan Al-Mahdi sebagai utusan akhir zaman, menjadi sentral kutubnya manusia. Lah, bagaimana kita sekalian, umat manusia, baik umat Islam atau umat agama lain, Kristen, Yahudi dan yang lainnya, karena mereka juga sama, manusia juga punya Tuhan yang namanya Allah Sang Pencipta, punya syariat yang berbeda-beda. Maka kajian akhir zaman itu bukan hanya untuk umat Islam, tapi kami tunjukkan kepada seluruh umat manusia bahwa yang kita lakukan tentunya kita harus menyelaraskan diri kita satu kepada makrokosmosnya yang sudah selaras dengan pembenahan tadi ya, yang asalnya syajaratun mal'unah, kemudian setelah Rasulullah lahir menjadi syajarah, nur langitnya sudah ada tapi nur buminya belum, berarti ada unsur 9. Makanya manusia cenderung munafik, dan kelahiran kemunculan Al-Mahdi maka sempurnalah menjadi 10 unsur dalam kehidupan ke depan ini. Itu ya. Jadi ada an-nur sama, ada an-nur al-ardi. Itu medan energi makro. Pusarnya juga telah islah, pembenahan diri. Nah, manusianya tentunya kita harus berbenah diri. Gimana? Kaum muslimin ya tentunya merujuk pada Al-Quran. Bila Anda orang Islam, udkhulu fi silmi kafah, masuklah Islam secara totalitas, jangan setengah-setengah, totalitas. Apa yang diwajibkan di dalam keislaman kita lakukan, apa yang diwajibkan oleh Allah kita lakukan sederhana. Sholat, zakat, haji, puasa, sederhana di Islam itu sebenarnya.
dan nggak ada yang bayar. Ibadah di Islam tidak ada yang bayar. Haji itu nggak bayar, yang bayar kendaraannya. Kalau Anda penduduk Mekah juga nggak bayar. Jadi ibadah kepada Allah nggak ada yang bayar. Udkhulu fis silmi kafah. Yang kedua, jadilah orang iman yang totalitas, iman kamilah. Jangan iman yang nifakon, iman tapi munafik. Bagaimana iman yang munafik? Agamanya sudah Islam, imannya sudah imannya benar, iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab Allah, iman kepada para utusan Allah, iman kepada takdir, dan iman kepada hari akhir, dari akhir takdir. Di situ kan sudah jelas islahnya manusia itu beriman kepada malaikat. Nah, bagaimana dengan jin setan? Bukan berarti kita nggak percaya adanya jin setan. Tapi kenapa jin setan tidak masukkan di rukun iman? Padahal kalau kita ingkar saja bahwa jin nggak ada, setan nggak ada, kita pasti dihukumi murtad. Karena jin juga disebutkan di dalam Al-Quran, setan juga disebutkan dalam Al-Quran, iblis juga disebutkan dalam Al-Quran. Tapi kenapa rukun iman kok imannya kepada malaikat? Artinya orang-orang yang takwa, menjalankan ketakwaan kepada Allah, itu nantinya akan dibantu oleh para malaikat. Itulah pembantu-pembantu di dunia kita ketika kita melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Dan jangan kita percaya kepada golongan khodam, golongan jin. Siapa yang suruh kita percaya sama setan, jin? Gak ada kan di dalam Al-Quran. Tapi kenapa akhir-akhir ini bukan hanya umatnya saja, tapi para pemegang-pemegang tokoh agama, pengendali-pengendali yang mendapatkan warasatul anbiya, justru malah melakukan hal-hal yang mengarah kepercayaan kepada khodam, jin, yang sudah kami sampaikan tentang perilaku syirkofi yang sangat berbahaya di konten-konten yang telah lalu. Ini kesalahan manusia itu sendiri. Nah, ini islahnya ya iman yang sempurna, totalitas. Islamnya totalitas, imannya totalitas. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya dalam solusi akhir zaman ini, bolak-balik di konten kami sampaikan bahwa jiwa kita sebagai tempat iman kita, sebagai tempat ruh kita, jiwa kita bersihkan dari kuasa kegelapan, jin, setan, siluman yang telah menjadi sekutu kita tinggalkan. Kita kembali ke iman yang sebenarnya. Kalau itu perilaku kita, mari perilaku kita hindari itu semuanya. Meskipun itu dari guru kita, tidak ada yang menjamin kiai kita itu pasti benar, gak ada. Guru saya itu pasti benar, gak ada yang menjamin. Siapa bilang? Para nabi aja ada yang keliru kok. Apalagi para ulama, para kiai. Jangan kita terbuai oleh kultus-kultus. Kita disuruh ngaji kepada para ulama itu bukan kok totalitas dalam hal mengikuti kesemuanya. Ya kita pakai akal yang cerdas, nalar yang jernih, kita pakai hati yang nurani, yang jernih. Pas enggak dengan Al-Qur'annya? Oleh karena itu, selesaikan jiwa Anda dari pengaruh-pengaruh kegelapan. Baik itu pengaruh kegelapan yang disebabkan karena perilaku dirinya sendiri dengan keilmuan. Ya kami contoh aja lah. Kemarin kami singgung banyak di konten itu. Seperti contohnya aja ya, tentang yang menjadi andalan sebagian para tokoh agama dan para santri yang namanya hizib. Coba kita teliti, bagaimana seorang baca hizib ketika membaca, bertirakat, puasa, kok malah panas badannya, malah pemarah. Kalau gertak orang-orangnya bisa geledak. Itu maksudnya apa? Coba kita teliti. Masa malaikat panas? Masa cahaya panas? Itu tidak lain adalah karena niat ketika membaca hizib udah keliru. Akhirnya kita sekalian dipasrahkan oleh Allah, karena tidak adanya keikhlasan dipasrahkan kepada Allah, kepada jin dan setan, sehingga yang menguasai jiwa itu ya setan, iblis itu menjadi panas. Itu salah satunya. Ya mohon maaf, bukan berarti hizibnya salah, cara bacanya yang keliru. Manaqib, bukan manaqibnya salah, itu mengenang perilaku tasawuf.
cara bacanya kenapa manaqib dibuat hajat yang lain-lain? Padahal kita hidup ini hanya dituntut oleh Allah kalau ingin selamat ikhlaslah karena Allah. Nawaitu ya lillahi ta'ala, usolli lillahi ta'ala, semuanya itu di belakangnya ada lillahi ta'ala. Mati junub lillahi ta'ala, ya kan, semuanya lillahi ta'ala. Silaturahim lillahi ta'ala. Kenapa kok lili yang lainnya? Coba kita kembalikan di akhir zaman ini, kita islahlah bahwa jangan sampai kita dikuasai kegelapan dari perilaku kita ataupun perilaku orang-orang tua kita dulu. Karena imbasnya kalau orang sampai melakukan perilaku yang keliru, itu imbas laknat Allah, walaknati ila waladisabi, laknatku kata Allah dalam suatu hadis qudsi diterangkan laknatnya sampai 7 turunan. Makanya sangat berkemungkinan kita yang hidup di akhir zaman ini kadang-kadang jiwanya mendapat karma dari perilaku-perilaku leluhur kita. Mari kita teliti, kita bersihkan, dan kita mohon maafkan mereka semua kepada Allah supaya dimaafkan oleh Allah, sehingga kita mendapat berkah dari doa kita dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah islah persiapan kita menuju akhir zaman. Terima kasih Pak Yai atas penjelasannya. Semoga penjelasan ini membuka pikiran kita untuk terlalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.